Di saat kita tidak mau bermadhab, dalam urusan batal wudhu saja kita sudah bingung para hadirin. Karena setiap madhab itu berbeda. Kalau madhab Syafi'i dengan cara wudhu yang sudah diajarkan oleh madhab Syafi'i yang kita sering pakai di setiap kita hendak sholat, itu ada 4 yang membatalkan para hadirin. Di dalam madhab lain ada yang hal membatalkan, di dalam madhab Syafi'i ternyata bukan hal yang membatalkan di dalam madhab lainnya. Contoh di dalam madhab Maliki. Dalam madhab Maliki itu menyentuh wanita, bersentuhan dengan wanita, misal kita bersentuhan dengan istri, itu kalau madhab Syafi'i kan batal. Walau panjenengan sebagai suami nyentuh istri, itu batal untuk kita dalam madhab Syafi'i. Tapi dalam madhab Maliki tidak batal dengan syarat tidak syahwat. Bukan berarti kemudian di saat kita bersentuhan dengan istri, aku tak melok madhab Maliki mawon. Timbangan wudu ruwet terus mending melok madhab Maliki, tidak bisa seperti itu. Ya kita harus ikuti. Kalau kita mau pakai hal-hal yang membatalkan wudu dari madhab Syafi'i, dari madhab Maliki, ya berarti wudunya juga harus dari madhab Maliki. Kalau kita mau pakai hal-hal yang membatalkan wudu dari madhab Syafi'i, ya wudunya harus pakai caranya Imam Syafi'i. Nah, misal tidak bisa kita wudunya caranya Imam Syafi'i, dalam hal membatalkannya pakai caranya Imam Malik. Nah, ini banyak orang itu yang kalau menggunakan pendapat asal-asalan, terus pokok kurungu ini pendapat yang ngatan langsung dipakai, tidak ngerti syarat-syaratnya. Jadi kalau misal kula panjenengan iki nggih tawaf misalnya nggih, sulit kita ini seperti Ramadan misalnya atau mungkin haji, untuk menjaga supaya kaki tidak terpijak oleh perempuan misalnya, itu sulit, yang artinya kalau sampai bersentuhan akan batal wudu kita. Ada dua cara di sini. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri yang meringankan dalam hal ini, dalam hal tawaf ya, atau di saat kita menjalankan ibadah haji dan umrah. Ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki, di saat kita bersentuhan, di saat kita tawaf bersentuhan dengan perempuan yang mungkin itu istri kita sendiri atau mungkin perempuan lain yang sedang tawaf juga, maka bisa jadi wudhu kita tidak batal dengan syarat kita wudhunya pakai mazhab Maliki. Gimana wudhunya mazhab Maliki? Sama, hampir sama seperti Syafi'i, tapi ada bedanya, ada kewajiban yang ditambah di situ para hadirin. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i meratakan semua daripada rambut ini, di saat kita membasuh rambut, membasuh sebagian kepala itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki hukumnya wajib. Jadi tidak bisa kita wudhunya cuma basahi yang depan saja kemudian hal batalkannya pakai Maliki, tidak bisa. Dari sini dengan adanya madhab kita bisa mengerti, ini ada pendapat yang dipakai oleh Imam Malik, ada pendapat yang dipakai oleh Imam Syafi'i, sehingga kita bisa tahu mana yang harus kita pakai di sini. Kalau kita mengakunya bermadhab Syafi'i, ya pakai madhabnya Imam Syafi'i. Contoh lain para hadirin, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, makan itu dan minum tidak membatalkan wudu. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Jadi jenengan habis makan, kemudian tadi jenengan sudah wudu, kemudian kok makan misalnya, ya seperti halnya kita misalnya kalau di bulan Ramadan kita hadir ke acara buka bersama, kita sudah pegang wudu, kemudian kita buka di situ, adzan maghrib kita buka langsung sholat. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i, karena makan dan minum itu bukan hal yang membatalkan wudu. Tapi ada dalam mazhab lain para hadirin yang makan dan minum daripada beberapa makanan itu membatalkan wudu. Contoh nih, makan, ada pendapat dari mazhab lain makan daging onta itu batalkan wudu. Makan daging onta membatalkan wudu. Kalau kita mazhab Syafi'i mau makan daging onta, kambing, sapi, ayam, tidak batal wudu kita. Lah kenapa? Semuanya ada dalilnya. Dalilnya pernah kita ceritakan ya. Pernah suatu hari di saat Nabi itu makan dengan para sahabat, kalau tidak salah itu setelah daripada sholat maghrib, ada hidangan ya, yang dihidangkan kepada Nabi dan para sahabat, kemudian Nabi makan di situ para hadirin, dan para sahabat pun juga makan. Yang hidangan itu adalah berupa daging onta waktu itu. Di tengah-tengah Nabi makan, tiba-tiba ada bau tidak sedap muncul. Yang diperkirakan itu adalah bau daripada
seseorang yang buang angin. Ada seorang sahabat mungkin yang kentut tidak sengaja di saat itu mengeluarkan bau tidak sedap, sampai dalam riwayat dikatakan wajah Nabi itu berubah langsung. Napa niku ibarat kata lagi menikmati dengan buka niki, lapar dari pagi, menahan lapar sampai maghrib, disuguhi napa iwak gurami, ayam, makan dengan lahapnya, kita tiba-tiba ada yang buang angin, kentut, nafsu langsung hilang kan, nafsu makan langsung hilang. Di saat itu para sahabat pada bertanya-tanya, ini siapa ini yang buang angin sembarangan, ini siapa ini? Akhirnya Nabi itu dengan hati rahmatnya, para hadirin, Nabi faham ini pasti yang kentut ini dalam keadaan sedang bingung nih. Kenapa? Dia pasti mikir, ini kita makan di setelah sholat maghrib, yang artinya sebentar lagi akan datang waktu isya. Saat ini Nabi dan para sahabat tidak tahu kalau saya ngentut, tapi nanti kalau sudah adzan isya, kok ternyata semua sahabat tidak ada yang pergi ke tempat wudhu, cuman saya yang wudhu, berarti kan saya ketahuan kalau saya ngentut. Itu sudah makan pun boten nafsu nih sahabat, mikiri waktu barnya sebentar lagi saya akan kepergok, Nabi itu faham, sehingga Nabi katakan kepada para sahabatnya selesai makan, adzan isya tiba, Nabi katakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku semuanya, yang tadi merasa makan daging onta semuanya wudu. Yang tadi merasa makan daging onta semuanya wudu. Iku ingkang ngentut niku langsung alhamdulillah. Kan ngoten nggih. Rasito kepergok nggih. Ndak jadi kepergok. Yang tadi kalau sampai Nabi tidak perintahkan seperti itu, maka niscaya aku yang keluar dari masjid ini untuk ambil wudu. Di saat aku keluar ambil wudhu, pasti sahabat sadar tidak ada yang batal wudhu kecuali dia, berarti tadi dia yang ngentut ini. Tapi gara-gara Nabi itu faham bagaimana kekhawatiran daripada sahabatnya, sampai dalam hal seperti ini Nabi jaga itu perasaan hati orang. Nabi katakan yang tadi merasa makan daging onta semuanya wudhu. Akhirnya semua wudhu, memang yang hidangannya daging onta semuanya wudhu. Kisah ini diambil pendapat oleh sebagian madhab atau sebagian para ulama, sehingga mereka mengatakan makan daging onta membatalkan wudhu. Sekarang kalau kita tidak pakai madhab, bingung ini mau ikut yang mana ini. Ada hadis yang mengatakan mengajarkan makan itu tidak batal wudhu, ada hadis yang mengatakan makan daging onta itu batal wudhu. Sehingga kita pakai madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i makan minum tidak membatalkan wudhu, cukup di saat mungkin kita mau sholat, kok ternyata kita baru selesai makan, mungkin kita berkumur supaya tidak ada sisa makanan. Kenapa? Takut kalau nanti di saat kita sholat kemudian kok ada sisa makanan di mulut kita, kemudian kita sholat, kita telan makanan itu, maka kita termasuk orang yang batal sholatnya, karena makan dan minum di saat sholat membatalkan sholat. Nah, ini pentingnya kita bermadhab.